Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang hidup Anda ini jangan gunakan hanya untuk tidur ya. Jadi kurangi tidur. Ketika teman-teman weton Kamis ini banyak masalah, itu kurangi tidur. Kadang itu tidur enak teman-teman. Ketika banyak masalah wis tidur itu wis langsung nyat hilang. Akhirnya apa tidur tok sudah bangun-bangun. Males hati bangun wis turu ae enak wis. Turu ae enak masuk ke alam mimpi gitu ya. Nah, karena ketika di dalam mimpi saya ketemu dengan bidadari, saya punya mobil Mercy misalnya. Nah, teman-teman weton Kamis, ketika Anda banyak masalah ya, ketika hidup Anda hancur, jangan banyak tidur, tapi banyaklah melek ya. Melek di sini bukan berarti Anda sekedar melek ya, tapi melek di sini adalah ibadah dan tirakat. Ibadah dan tirakat dan terus belajar terhadap usaha, terhadap pekerjaan yang Anda lakukan. Itu yang Anda harus lakukan. Ya. Jadi kalau Anda banyak masalah, banyak musibah, Anda ini kebanyakan tidur, maka masalah dan musibah Anda ini akan semakin banyak. Akan semakin besar, akan semakin banyak, akan semakin sulit untuk dikendalikan, akan semakin sulit untuk diselesaikan. Loh iya teman-teman. Nah ini cerita, saya pun juga sama dulu ya. Ketika saya kena masalah, itu paling tidur itu cuma sejam. Tapi ya, bukan saya gunakan untuk berilusi ya, bukan saya gunakan untuk ngelamun, untuk berhalusinasi. Tapi saya bagi waktu itu ya. Waktu itu saya bagi ya, jenenge berada kena masalah, titik terpuruk, tidak punya pekerjaan, sakit-sakitan. Wis pokoknya titik nol ya, nol dipotong-potong wis entek wis pokoknya. Itu yang saya lakukan itu ya seperti itu ya. Saya bagi waktu saya. Ya 24 jam ini saya bagi. So sampai ya memang kadang enggak, ya memang kadang ya ketika kita berada di fase titik terendah itu kadang ya ada peran sihir juga gitu ya. Waktu itu yang saya alami seperti itu ya. Ibaratnya masalah itu ya sama Tuhan itu ditimpakan sak entek masalah itu. Sak pol-poli masalah. Ya. Sehingga kita itu sudah tidak bisa gitu ya. Anda pernah mendengar ya, Tuhan tidak akan memberikan masalah ya sesuai dengan kemampuan hambanya. Itu hanya untuk orang-orang yang sudah beriman gitu ya. Lah untuk kita-kita ini ya, masalah yang ditimpakan itu adalah azab ilahi, itu adalah karma yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya tetap aja enggak selesai-selesai. Wis ngeyel kaya apa. Ibadah kaya apa lek durung menebus karma Anda, waktunya belum habis ya tidak akan keluar. Kalau itu karma, kalau itu hukuman Tuhan, lek durung Tuhan ngapura sama diri Anda, ya tidak akan pernah keluar. Artinya apa? Masalah itu sudah di atas kemampuan kita. Nah, ketika Anda menempuh jalan spiritual, ibadah dan tirakat, maka masalah itu sudah hilang rasanya. Rasa sorone itu hilang, rasa berat itu hilang. Lah inilah yang saya maksud ya. Jadi gunakan aktivitas Anda itu untuk ibadah dan tirakat. Ya plus apa yang mau Anda capai di dalam kehidupan Anda itu dipelajari. Loh ya teman-teman. Saya dulu seperti itu ya. Saya pelajari. Di kehidupan nyata saya ingin jadi penjual gorengan. Belum terrealisasi sampai sekarang. Loh ya teman-teman. Saya pingin itu ya. Punya usaha kuliner itu pingin ya. Menjual gorengan, was itu teman-teman. Jadi pada saat saya terpuruk itu saya pelajari ya strategi penjualan ya, itu saya pelajari sampai perhitungannya bagaimana. Kalau soal memasaknya sudah saya kuasai ya, saya sudah praktek ya bertahun-tahun ya. Setiap minggu itu saya buat gorengan, saya kasih tetangga kanan kiri. Loh ya. Tapi ketika terpuruk, saya muncul ide, saya harus jual gorengan. Ya, saya harus jual gorengan. Tapi yo karena sakit ya,
Karena sakit tidak bisa bergerak. Akhirnya itu hanya sebatas teori saja. Tapi tak pelajari. Analisisnya itu saya pelajari. Bagaimana saya beli tempe 10.000, saya potong-potong, ini jadi berapa, harga 500 jadi berapa, itu saya buat Excelnya. Ya, analisa penjualan itu sudah saya lihat ya wes koyok perusahaan gitu ya. Karena dulu saya basicnya pernah mengelola perusahaan gitu ya. 15 tahun pernah mengelola perusahaan. Ya, ada 6 perusahaan ya. Perusahaan A, B, C, D itu 6 kali ya perusahaan yang berbeda. Itu saya terapkan ketika saya berada di posisi titik terendah itu gitu. Jadi tidak bosan ya, tidak ada pekerjaan, tidak bosan ya. Habis mikir sudah buntu, sudah pusing ya, ambil wudhu, sholat, ibadah, wirid lagi ya. Jadi waktu itu ya isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu full, tidak ada yang luang gitu. Nah, ketika Anda bisa melakukan seperti itu ya, ketika berada di fase titik terendah, artinya Anda ini memanfaatkan waktu Anda 24 jam. Ojo kakean turu, tapi sudah Anda jadwalkan ya, sesuatu yang akan membentuk diri Anda menjadi produktif, sesuatu yang akan membentuk diri Anda menjadi pribadi yang baik. Itu yang Anda harus lakukan. Nah, itu saya melakukan 4 tahun teman-teman ya. Itu puasa ya, pagi puasa, turu itu jarang guys, tidak sempat saya itu turu ya. Kadang turu itu lek lali ya, kadang itu pagi ya, kadang jam 8 itu keturun jam 8, jam 9 bangun ya, belajar lagi, wirid lagi, karena ya enggak bekerja kok ya. Karena apa ya, sakit ya. Ya itu teman-teman. Jadi kalau terpuruk itu harus ente-entean ya. Itu sudah di atas batasan kita ya. Ya, sampai kita ibadah, kita tirakat, kita bangkitkan spiritual kita ya, baru ada rezeki itu mulai muncul ya. Ada yang suruh buatkan gugatan lah gitu ya. Ada suruh yang mendampingi kasus perkara dan sebagainya ya. Jadi intinya ya teman-teman Weton Kamis, ketika Anda katakanlah berada di fase terendah hidup Anda, manfaatkan itu sebaik mungkin untuk mengenal Tuhan, ibadah, tirakat, dan juga manfaatkan itu untuk mencerdaskan diri Anda. Tingkatkan kualitas kecerdasan Anda untuk belajar. Jangan habiskan waktu Anda untuk tidur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.